Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rinka Rizky, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM 6 Pengantar Kewirausahaan. Langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan perspektif agama Hindu terhadap wirausaha. Dalam keyakinan agama Hindu, hidup manusia tidak bisa lepas dari kegiatan kerja. Pada bab 3 Bhagavad Gita ditekankan mengenai ajaran Karma Yoga. Ajaran Karma Yoga menekankan bahwa hanya dengan bekerja, manusia dapat mencapai tujuan dan hakikat hidupnya, serta selama hidupnya tersebut manusia tidak bisa menghindarkan diri dari kerja. Hal tersebut dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 3, sloka 4, sloka 5, dan sloka 8. Dalam ajaran Hindu, pedoman untuk berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku yang baik bersumber dari ajaran Trikaya Parisuddha. Ajaran Trikaya Parisuddha mengandung makna yang penuh dengan nilai-nilai tentang moral dan etika, yang kadang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Jika tidak dapat dikendalikan, maka akan berakhir dengan kehancuran. Trikaya Parisuddha berasal dari kata tri yang artinya tiga, kaya artinya perbuatan atau gerakan, dan parisuddha artinya upaya penyucian diri. Trikaya Parisuddha adalah 3 macam perbuatan yang harus disucikan, yaitu manacika, berpikir yang benar, wacika, berkata yang benar, dan kayika, berbuat yang benar. Dalam berbisnis, manacika digambarkan bagaimana seorang entrepreneur mampu mengarahkan pikiran yang positif dalam menetapkan strategi menghadapi persaingan bisnis yang sehat, pikiran yang jernih dalam mengambil setiap keputusan untuk kepentingan orang banyak, serta berpikir logis dalam mencari solusi dari setiap masalah. Wacika digambarkan bagaimana seorang entrepreneur mampu berkomunikasi dengan bijak dan mampu memberikan dorongan serta motivasi yang positif bagi karyawan, serta kayika digambarkan dengan sikap seorang entrepreneur yang mampu memberikan contoh sebagai pekerja keras, disiplin, serta bertanggung jawab. Dalam kegiatan bisnis, menurut perspektif agama Hindu, didasarkan pada ajaran Trihita Karana. Kata Tri artinya 3, kata Hita berarti kesejahteraan, dan Karana berarti sebab. Jadi, Trihita Karana memiliki pengertian bahwa ada 3 unsur penyebab manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Dalam Trihita Karana, prinsip hubungan manusia dengan penciptanya disebut dengan prinsip rayangan, prinsip hubungan manusia antara sesamanya disebut dengan prinsip pawongan, dan prinsip hubungan manusia dengan alam lingkungannya disebut dengan prinsip palemahan. Dalam melaksanakan bisnis, masing-masing prinsip tersebut jika diterapkan dalam menjalankan usaha mempertimbangkan sikap berupa yang pertama, prinsip perayangan dilakukan atas dasar dharma sebagai dasar aktivitas bisnis dan kerja adalah pengorbanan dan pengabdian atau yajna dan ngayah. Yang kedua, prinsip pawongan sebagai pedoman tindakan inisiatif kreatif, kerja keras tanpa mengenal putus asa, menghargai waktu serta disiplin, kerjasama dan harmonis, kejujuran dan kesetiaan serta efisiensi yang etis. Yang ketiga, prinsip pelemahan dapat berupa sikap manajemen berwawasan lingkungan. Dalam perspektif Hindu, Dharma adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dengan baik melalui pengabdian, keikhlasan, kesungguhan, dan dedikasi, maka semua yang dilakukan tersebut adalah Dharma. Setiap orang memiliki kewajiban dalam hidupnya, maka kewajiban setiap orang tersebut adalah dharmayanya. Dalam praktek bisnis, maka Dharma itu sendiri merupakan inti dari aktivitas bisnis. Dalam perspektif Hindu, sebagai salah satu wujud terima kasih dilakukan dengan yajna. Yajna atau yajna merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Dewata atau Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pelaksanaan di dalamnya mengandung unsur karya atau perbuatan, sreya artinya tulus ikhlas, budi atau kesadaran, dan bakti atau persembahan. Untuk mencapai kehidupan yang harmoni dan sejahtera, persembahan yang dilakukan atas dasar niat yang tulus dan ikhlas kepada ide Sang Yang Widiwasa atau pelayanan, kepada sesama manusia atau pawongan, dan kepada alam semesta atau pelemahan. Selanjutnya, soal nomor 2. Beri contoh berdasarkan tips yang diberikan oleh Ling berikut. Yang pertama, tidak pernah letih dalam belajar. Seorang wirausaha dalam melakukan usaha harus selalu belajar dengan cara mencari informasi yang belum dipahami. Yang kedua, membangun jaringan dengan baik. Seorang wirausaha dalam melakukan usaha harus menjalani kerjasama dengan orang-orang yang mengerti tentang bisnis. Yang ketiga, memulai semua dari sesuatu yang sederhana.
Seorang wirausaha dalam melakukan usaha harus memulai usaha dari nol dengan cara membuka usaha kecil-kecilan. Yang keempat, berani mengambil risiko. Seorang wirausaha dalam melakukan usaha harus berani mengambil keputusan dan menanggung segala risiko seperti risiko kerugian. Kelima, menanggapi keluhan, kritik, dan masukan dari pelanggan. Seorang wirausaha dalam melakukan usaha harus menerima keluhan, kritik, dan masukan dari pelanggan agar usaha yang dijalani menjadi lebih baik. Yang keenam, tidak pernah berhenti belajar. Seorang wirausaha dalam melakukan usaha harus selalu mencari informasi di media sosial dan mengikuti seminar atau webinar bisnis, serta tidak malu bertanya kepada pengusaha yang lebih senior. Yang ketujuh, memiliki rekan yang terbaik. Seorang wirausaha dalam melakukan usaha harus memiliki rekan bisnis yang mengerti saat situasi usaha tidak stabil dan selalu memberi semangat satu sama lain sehingga usaha menjadi lebih baik dan mengalami kemajuan. Selanjutnya, yang ke-8, tekun dan bermental baja. Seorang wirausaha dalam melakukan usaha harus memiliki sikap mental yang positif, seperti jujur, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan atau kesulitan apapun. Selanjutnya, soal nomor 3, sukses story. Di sini saya mengambil judul Kisah Sukses Pendiri Krishna Oleh-oleh Khas Bali. Gusti Ngurah Anom lahir pada tanggal 5 Maret 1971 dan dibesarkan di daerah Tamuisye, sebuah desa kecil di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Anom adalah anak bungsu dari 7 bersaudara yang hidup sangat dekat dengan kemiskinan dalam kebersahajaan keluarga petani. Tidak seperti kakak-kakaknya yang lain, Anom semenjak kecil memang terlihat berbeda, hiperaktif, bandel, agresif, lincah, berwatak keras, dan ingin agar setiap permintaannya dikabulkan. Anom bersekolah di SD 1 Tamuisye dan melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 1 Seririt. Pada saat hari kelulusan tiba, Anom dinyatakan lulus SMP dan dapat melanjutkan studinya di SMA yang berjarak 3 km dari rumahnya. Namun, tiba-tiba sang ayah memanggil Anom dan mengatakan bahwa Anom harus berhenti karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolahnya. Akhirnya, ia pergi dari rumah naik truk menuju Denpasar. Setibanya di Denpasar, truk berhenti di sekitar Terminal Ubung dan Anom juga turun di sana. Anom melanjutkan perjalanan dengan mengikuti langkah-langkah kakinya, hingga ia berhenti tepat di depan gardu pos Satpam Hotel Rani di Sanur. Anom beristirahat sebentar sambil mulai berpikir langkah selanjutnya, sehingga Anom memutuskan untuk menetap dan menumpang sementara di pos Satpam tersebut. Anom bangkit dari duduknya dan segera dengan tekun memunguti sampah dan membersihkan halaman taman di sekitar gardu pos Satpam. Keberuntungan menyertai Anom saat itu. Aksi bersih-bersihnya dilihat langsung oleh pemilik Hotel Rani yang kemudian langsung menghampirinya. Kesempatan ini dimanfaatkan Anom untuk meminta izin agar diperbolehkan menumpang di gardu pos Satpam. Dengan janji ikut menjaga keamanan dan kebersihan sekitar gardu pos Satpam. Anom pun diizinkan menetap di sana. Keesokan paginya, tanpa diperintah, dengan sigap Anom telah mencuci bersih mobil pemilik Hotel Rani, lalu diteruskan pada mobil-mobil para tamu yang ada. Dari hasil kerja menjadi tukang cuci mobil, Anom mulai dapat mengumpulkan uang yang lumayan, paling sedikit 2.500 ada di kantongnya. Maka tidak heran bila kemudian Anom merasa betah dan giat melakoni profesi sebagai tukang cuci mobil dari hotel ke hotel di sekitar Hotel Rani di Sanur. Hampir 2 tahun sudah kiprah mencuci kendaraan ini di jalannya Anom, hingga berhasil mengumpulkan tabungan sebesar 150.000 dan uang tersebut akhirnya ia belikan sepeda motor. Sampai kemudian ia harus rela untuk berhenti dari pekerjaan tersebut karena fisiknya yang tidak mampu lagi bertahan dari serangan rematik akut akibat terlalu lama berkutat dengan air. Kemudian Anom memutuskan untuk tinggal menumpang di rumah pamannya, seorang pengusaha konveksi kecil-kecilan yang sempat beberapa kali ia singgahi saat waktu sebelum semasa Anom masih tinggal di gardu pos Satpam Hotel Rani. Selama tinggal bersama pamannya, Anom turut membantu segala pekerjaan konveksi dengan ikhlas meski tanpa upah. Suatu hari, Anom memberanikan diri datang menemui Pak Siddhartha, pemilik konveksi Siddhartha yang kerap memberi pekerjaan jahitan di konveksi pamannya. Melihat kesungguhan pemuda yang ingin sekali bekerja, Pak Siddhartha memberi kesempatan kepada Anom untuk menjadi pegawainya dengan tugas pertama sebagai karyawan lapangan mengambil dan mengantarkan keperluan jahitan. Selama mengabdi di konveksi Siddhartha, Anom diperlakukan sangat baik sehingga ia berusaha keras menunjukkan kerja sebaik-baiknya dan belajar banyak hal dari Pak Siddhartha yang selalu memberikan petuah-petuah untuk memotivasinya.
Berkat itulah wawasan Anom perlahan terbuka hingga jauh melampaui kedewasaan pemuda seusianya. Pada tahun 1992, Anom memberanikan diri untuk membuka toko baju kaos di Jalan Nusa Indah dan Pasar dan memberikan trademark usaha konversinya dengan nama Cok Konvers yang berlokasi tidak jauh dari area gedung Art Center sebagai pusat kegiatan pesta seni dan budaya Bali. Dengan hak penuh kepemilikannya ini, Cok Konversi semakin tajam membangun jaringan kerja dan menggali order ke berbagai pasar, hingga dalam kurun waktu yang tidak terhitung lama, namun Cok Konversi telah mampu diperhitungkan sebagai salah satu industri terbesar di Bali yang menjadi pembuka gerbang kesuksesan pemuda asal Buleleng ini. Seiring waktu berjalan, industri konversinya semakin maju pesat dari tahun ke tahun. Saat itulah, berkat hasil terkumpul dari kerja keras, ketekunan, kesabaran, kejelian membaca peluang, didukung sikap dasar kreativitas dan inovasinya, Anom menggagas sebuah ekspansi usaha yang lahir dari ide cerdasnya untuk memanfaatkan arus wisatawan yang berkunjung ke Bali. Dalam benak Anom tergambar niatan membuat sebuah sentra oleh-oleh khas Bali yang menyediakan semua pernak-pernik khas Bali seperti aneka camilan, kaos anak-anak dan dewasa, batik, tas kreasi, alat musik tradisional, aksesoris pria dan wanita, bed cover, lukisan, kain pantai, kerajinan kayu, alas kaki hingga stand foto, termasuk beragam kaos dari Cok Konversi. Pada tanggal 16 Mei 2007 di Jalan Nusa Indah, Anom mendirikan Krisna Oleh-oleh khas Bali cabang pertama. Dari sanalah Anom berpikir untuk mulai merintis produksi baju kaos sendiri sebagai cenderamata khas Bali bergambar karikatur yang didesain unik secara khusus dengan melibatkan para desainer terkemuka. Sehingga baju kaos khas Bali yang dibuat oleh konversinya meledak di nyati pasar. Melihat banyaknya antusias wisatawan yang datang berkunjung dan membeli baju khas karikatur Bali ini, membuat Krisna Oleh-oleh khas Bali sukses besar dengan penjualan melampaui target yang ditentukan. Di samping itu, beragam oleh-oleh khas Bali lainnya yang tersedia lengkap juga tidak kalah menyedot minat para pengunjung. Karena besarnya minat masyarakat, Anom bertekad mengembangkan jelajah dagangannya menjadi lebih besar mengikuti perkembangan pasar. Pada tanggal 16 Mei 2008, di Jalan Nusa Kambangan, Anom mendirikan Krisna Oleh-oleh khas Bali cabang kedua. Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2009, diresmikan sebuah imperium dagang mega outlet, pusat perbelanjaan Krisna Oleh-oleh khas Bali cabang ketiga di kawasan Sunset Road Hotel yang sengaja dibangun untuk memudahkan dan memajakan para wisatawan untuk berbelanja dengan memperoleh cenderamata khas Bali dengan nyaman dan hemat di tempat yang representatif dengan keindahan sunsetnya. Kemudian, pada tanggal 1 November 2010, Anom mendirikan Krisna Oleh-oleh khas Bali cabang keempat dengan nama Rama Krisna Oleh-oleh khas Bali dengan konsep buka 24 jam non-stop. Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2014, di Jalan Raya Seririt, Anom mendirikan Krisna Oleh-oleh khas Bali cabang kelima. Omset dari bisnisnya tersebut bisa mencapai 18 miliar sampai dengan 25 miliar per bulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.